Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga rekan-rekan semua dalam kondisi baik. Alhamdulillah, atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya dapat menyelesaikan video ini. Semoga kedepannya kita dapat saling berbagi informasi melalui media ini. Amin ya Rabbal Alamin. Kali ini saya akan mencoba menyampaikan beberapa informasi tentang tata cara penggunaan aplikasi HRMA, Human Resource Management Analysis. HRMA adalah sistem aplikasi yang digunakan untuk mengelola proses yang terjadi terkait dengan NCSIS, National Civil Service Information System, meliputi kesejahteraan, kinerja, kompetensi, alur rekrutmen sumber daya manusia, dan SOP. Sistem ini memuat mekanisme proses pengangkatan, pelaporan, distribusi, eskalasi, dan pendefinisian struktur organisasi atau UNOR kepegawaian. Fungsi HRMA yang pertama adalah untuk otomatisasi proses pendefinisian tingkat jabatan dan struktur organisasi dari suatu instansi. Kedua, otomatisasi proses rekrutmen pegawai negeri sipil dan formasi dari tiap instansi ke Badan Kepegawaian Negara Pusat. Ketiga, pendefinisian kriteria-kriteria kompetensi dan proses sistem pengangkatan jabatan atau pemantauan kinerja pegawai negeri sipil. Dan terakhir, pendefinisian dari regulasi atau aturan dan manajemen kesejahteraan pegawai negeri sipil berdasarkan tingkat jabatan dan posisi. Modul HRMA digolongkan dalam dua kategori. Pertama, Position Inventory, pendefinisian dari struktur organisasi, kategori-kategori jenjang dan jenis jabatan, dan penentuan kompetensi dari suatu instansi. Yang kedua, formasi, mekanisme rekrutmen pegawai negeri sipil dari tiap instansi, dimulai dari permintaan kebutuhan tenaga tiap instansi sampai dengan persetujuan dari Badan Kepegawaian Negara Pusat. Modul yang akan kita bahas adalah modul Lihat UNOR, di mana di dalam modul Lihat UNOR terdapat sub-sub modul yang berfungsi untuk memodifikasi struktur UNOR. Di antaranya modul tambah UNOR, modul ubah UNOR, modul pindahkan ke, dan modul ganti urutan. Selain modul yang berfungsi untuk memodifikasi struktur UNOR, ada juga modul yang berfungsi untuk merubah informasi dan operasi pada detail UNOR. Modul tersebut diantaranya modul data UNOR, modul uraian jabatan, modul kompetensi jabatan, modul kepala unit, dan modul data staf. Yuk lanjut praktek. Masuk ke alamat ini ya, https://hr.bkn.go.id. Pertama, buka browser Google Chrome. Lalu masukkan alamatnya https://hr.bkn.go.id. Lalu aktifkan untuk izin flashnya. Klik reload. Maka kita akan masuk ke halaman login HRBKN. Masukkan username dan password, lalu klik tombol masuk. Setelah masuk, klik tombol Lihat UNOR. Maka struktur organisasi instansi pemerintah Kabupaten Garut akan muncul. Diklik di kiri, maka modul-modul informasi akan muncul di kanan. Ini adalah struktur organisasi pemerintah Kabupaten Garut, di mana di dalamnya terdapat beberapa SKPD yang harus kita sesuaikan dengan peraturan Bupati mengenai struktur organisasi perangkat daerah di pemerintah Kabupaten Garut. Ada satu modul yang tidak disebutkan dalam modul memodifikasi struktur UNOR, yaitu modul menonaktifkan UNOR agar UNOR yang muncul pada struktur organisasi HR ini sesuai dengan peraturan Bupati. Maka kita harus menonaktifkan UNOR yang sudah tidak berlaku. Cara untuk menonaktifkan suatu UNOR. Pertama, kita klik kiri UNOR yang akan dinonaktifkan. Kedua, periksa dulu apakah ada data staf di sebelah kanan. Jika ada, maka staf tersebut harus dipindahkan terlebih dahulu. Ketiga, klik kanan UNOR tersebut, lalu pilih nonaktifkan. Maka pesan konfirmasi akan muncul.
keempat, klik tombol ya, maka undur tersebut akan dinonaktifkan. Ini adalah undur yang harus dihapus atau dinonaktifkan dikarenakan sudah tidak berlaku. Saat menonaktifkan sebuah undur, pastikan untuk memindahkan dulu data stubnya ke undur yang lain, agar data stub itu tidak hilang. Untuk mempermudah pencarian SKPD, maka kita harus mengurutnya berdasarkan jenis SKPD, kewenangan, dan urutan abjadnya. Ada juga undur yang harus dinonaktifkan karena bukan merupakan undur, melainkan nama jabatan. Maka harus dihapus atau dinonaktifkan juga. Demikian informasi tata cara penggunaan HRMA bagian 1. Sampai jumpa lagi di tutorial selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.